جئنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan kisah dari Nabi Yusuf. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang ketiga terkait dengan kisah Nabi Yusuf, dan kita akan melanjutkan kisah beliau yang sangat luar biasa sambil mengambil manfaat-manfaat serta memetik faidah-faidah dari kisah yang sangat luar biasa ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan bahwasannya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersepakat dan bertekad untuk memisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka kemudian bersepakat, berkonspirasi untuk pergi dan membawa Yusuf dari rumah serta menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Maka kemudian mereka melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub." Ketika mereka pergi dan mereka bersepakat untuk melemparkan Nabi Yusuf atau memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, maka mereka melakukan perbuatan itu dengan sebenar-benarnya. Padahal Yusuf alaihissalam merupakan saudara bagi mereka. Namun karena iri dan dengki yang sudah kita ceritakan di awal-awal dari kisah ini, menjadikan mereka tega untuk melakukan ini kepada Yusuf yang saat itu masih kecil. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam posisi ini, beliau dizalimi, berada di dalam sumur, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau bahwasannya kelak nanti suatu saat engkau akan mencela perbuatan saudaramu ini dan akan menceritakan yang sebenar-benarnya keburukan-keburukan mereka, siasat-siasat mereka di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak tahu bahwa engkau adalah Yusuf. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaihi latunabba'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, yaitu memberikan ilham. Yang dimaksud dengan wahyu di sini bukan wahyu untuk menjadi seorang nabi, tapi maknanya di sini adalah makna secara bahasa, yaitu memberikan ilham kepada Nabi Yusuf. Bahwasanya suatu saat nanti, wahai Nabi Yusuf, engkau akan menjadi orang yang mulia, yang mana engkau akan menceritakan terkait kisah ini yang sebenar-benarnya, mencela mereka dan mereka dalam keadaan tidak tahu. Ini merupakan penenangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sabar dengan ujian ini. Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersedih, tidak berkeluh kesah dengan apa yang terjadi pada beliau pada saat ini. Jadi di sini dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada beliau bahwa beliau akan mendapatkan tempat yang mulia. Kemudian yang kedua, mereka akan beliau, Nabi Yusuf akan menjelaskan keburukan dari saudara-saudaranya yang telah memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Dan yang ketiga, janji Allah bahwa mereka akan berjumpa kembali, sebagai sebuah keluarga, dalam kondisi yang lebih baik. Dan juga tentunya ini merupakan berita gembira bagi Nabi Yusuf, sehingga kemudian dia dapat bersabar dengan ujian yang menimpanya. Para ulama kita mengatakan bahwa dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa mengetahui keutamaan sesuatu itu dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu. Nabi Yusuf di sini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masa depan, bahwasanya dia akan berjaya, akan mulia, dan dia akan berjumpa lagi dengan saudaranya sebagai bentuk hiburan kepada beliau. Maka ini menjadikan Nabi Yusuf berbesar hati, beliau bersabar. Maka demikian dengan kita. Ketika kita tahu bahwasannya dalam suatu ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala
ada keutamaan-keutamaannya, ya. Kemudian ada pahala-pahalanya. Tentu ini akan membuat kita termotivasi untuk bersabar dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian datang kepada ayahnya di waktu yang malam. Waja'u abahum isya'i yabkun. Jadi ketika mereka sudah menaruh Nabi Yusuf di sumur, mereka datang kepada ayahnya pada waktu malam. Dalam keadaan mereka menangis. Tentunya dengan sandiwara yang mereka lakukan ini memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, mereka datang di waktu malam agar kemudian sandiwara dan drama yang mereka lakukan terkait dengan Nabi Yusuf bisa berjalan dengan sempurna dan bisa berjalan dengan lancar. Karena ketika malam, apalagi keadaan tidak terang, maka ini dapat membantu kita untuk berpura-pura. Dan membantu seseorang untuk berpura-pura. Sehingga kemudian bisa mensukseskan rencana-rencana dari orang tersebut. Maka ini tujuan dari saudara Yusuf datang di waktu malam kepada ayahnya adalah untuk kemudian agar rencana mereka bisa berjalan dengan sukses. Kemudian yang kedua, mereka pura-pura menangis. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya mereka bersandiwara agar kemudian ayahnya mengetahui bahwa mereka bersedih dengan kehilangan ini. Mereka menyesal dengan kehilangan ini. Bukankah mereka ketika hendak membawa Yusuf, mereka katakan inna lahu lanasihun, bahwasanya kita akan menjaga Yusuf, kita akan menyayangi Yusuf sehingga kemudian dia tidak dimakan oleh hewan-hewan dan serigala-serigala. Tapi kemudian terjadi kejadian tersebut sehingga mereka datang dengan air mata buaya, istilahnya ya, air mata pura-pura. Ya, karena disebut dengan air mata buaya dalam bahasa kita dikarenakan buaya ketika dia memangsa korbannya biasanya mengeluarkan air mata. Ya, artinya seakan berpura-pura ikut bersedih dengan matinya mangsanya, padahal dia bergembira, dia kenyang dengan memakan mangsa tersebut. Maka demikian juga dengan saudara Nabi Yusuf ini. Mereka kemudian pura-pura menangis, bersedih, kehilangan Nabi Yusuf. Padahal mereka melakukan ini dengan sengaja. Mereka hendak menjauhkan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Dan kemudian mereka pura-pura menangis dikarenakan kehilangan tersebut. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina. Mereka mencari alasan, ya, mencari alasan bagaimana supaya ayah kami ini tidak mencurigai kita. Dia percaya bahwasanya Yusuf alaihissalam benar-benar dimakan oleh seekor serigala. Mereka katakan bahwasanya kami bermain-main, kami berlari-lari, kami berlomba-lomba dengan saudara kami. Karena Yusuf masih kecil, maka kami letakkan dia di belakang di tempat barang-barang, kata saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'akalahu dhi'bu. Nah, ketika Yusuf alaihissalam sendiri inilah datang seekor serigala dan kemudian memakannya. Jadi ini ada alasan yang dibuat-buat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, dan kemudian alasan ini ditutup dengan ungkapan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini adalah, kata para ulama kita, adalah ucapan yang sangat manis, ya, ucapan yang sangat manis yang diberikan oleh saudara Nabi Yusuf agar kemudian ayahnya teriyuh, tidak curiga dengan apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Bahwasanya engkau tidak akan percaya kepada kami wahai ayah kami, ya, walau kunna shadiqin, meskipun yang kami ceritakan ini benar. Ya, ini untuk mengambil hati Nabi Yakub alaihissalam, ya, terkait dengan kisah hilangnya Nabi Yusuf, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Jadi mereka merasa lalai dari Nabi Yusuf, sehingga kemudian Nabi Yusuf ditinggal di tempat barang-barang, tapi kemudian dimakan oleh seekor serigala. Kemudian mereka datang dengan bukti. Jadi mereka berpikir bagaimana agar kemudian orang tua kami, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, percaya dengan hal ini. Maka mereka membawa bukti. Apa buktinya? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi mereka mendatangkan baju dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan baju tersebut sudah belepoti dengan darah. Kata Ibnu Katsir bahwa mereka menyembelih seekor domba, kemudian darahnya
letakkan atau diletakkan di atas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Namun permasalahannya adalah bukti ini ya tidak sempurna. Jadi bukti ini tidak sempurna. Memang benar ini adalah baju Nabi Yusuf dan di dalamnya ada darah yang dikatakan para ulama kita ini adalah darah domba. Tetapi baju tersebut tidak sobek dan tidak terkoyak, masih sempurna. Ya, maka bisa dikatakan bahwa bukti ini justru memberatkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penting untuk mengolah bukti. Jadi ketika ada orang mengklaim sesuatu, maka dia harus datang dengan bukti agar kemudian dengan bukti itu bisa dihukum dan diputuskan hukuman yang pas. Tetapi dalam kisah Nabi Yusuf ini bukti yang dibawa tidak sempurna. Tapi justru bukti itu menguatkan bahwa mereka berdusta, telah mengatakan bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh domba. Kenapa? Karena pakaian yang digunakan oleh Nabi Yusuf tidak terkoyak dan tidak robek. Tidak mungkin seekor serigala memakan seseorang, ya, tubuh seseorang, kemudian tidak koyak dan tidak robek pakaian tersebut. Makanya Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini adalah buatan kalian, katanya. Kalian berpura-pura. Ya. Nafsu kalian telah merusak kalian. Nafsu buruk kalian telah merusak kalian. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya dengan pengabaran dan informasi dari anak-anaknya. Disebabkan apa? Buktinya sangat lemah. Bahkan bukti yang dibawa itu justru memberatkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi karena perasaan iri mereka, perasaan dengki mereka, nafsu mereka yang buruk menjadikan mereka kemudian menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang sangat bagus. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung atas apa yang kalian, atau tempat memohon bantuan atas apa yang kalian kisahkan. Ucapan dari Nabi Yakub ini fasabrun jamil, ini menunjukkan bahwasanya ini yang bisa dilakukan oleh Nabi Yakub pada waktu itu, yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabrun jamil merupakan bentuk kesabaran yang tertinggi. Yang dimaksud dengan sabrun jamil, kesabaran yang luar biasa, yang bagus adalah kesabaran yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Tidak mengeluhkan masalahnya kepada orang lain, kecuali kemudian berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah sabrun jamil. As-sabr alladzi la syaqwa fihi wala itab. Kesabaran yang tidak ada keluh kesah di dalamnya dan tidak ada celaan-celaan. Sebab kesabaran itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bersabar, tapi dia tetap berkeluh kesah terkadang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, mencari solusi dan lain sebagainya. Nabi Yakub alaihissalam bersabar dan hanya menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir dari surat ini katakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Bahwasanya aku menyandarkan keluh kesahku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya keluh kesah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika terjadi musibah dan lain sebagainya, tidak menafikan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini merupakan kesabaran yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, ini menunjukkan bahwa bagaimana beliau meminta dan menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah tua tentunya dan tidak ada mungkin yang bisa membantu beliau untuk menyingkap kebenaran dari kisah ini, maka beliau kemudian menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tentunya dalam hati beliau banyak kesedihan, ya, karena berpisah dengan buah hati yang sangat beliau cintai. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejahatan dan kemaksiatan itu mengundang kemaksiatan yang lain. Coba antum lihat para pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berniat dan bertekad untuk menjauhkan Yusuf alaihissalam dengan ayahnya. Kemudian mereka membuat rencana, ya, mereka berdusta, ya, atas nama kepada ayahnya.
Kemudian mereka mencari-cari alasan. Kemudian datang dengan bukti yang dusta juga. Jadi banyak kedustaan yang mereka lakukan dalam kisah ini. Sehingga kemudian ini disebut dengan su'mul maksiyah, yaitu sisi negatif dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu dapat memanggil kemaksiatan yang lain, sebagaimana juga kebaikan dan ibadah yang kita lakukan juga bisa memanggil kebaikan yang lain. Para ulama kita mengatakan jazaul hasanati hasanatul lati ba'daha, bahwa pahala dari sebuah kebaikan adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atul lati ba'daha, dan juga pahala imbalan bagi orang melakukan maksiat adalah dimudahkan melakukan maksiat yang setelahnya. Ini kemudian kisah antara Nabi Yakub, kisah antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan di sumur, yang mana datang rombongan orang yang melakukan safar, kemudian mampir di tempat itu, dan kemudian mengambil air di tempat tersebut. Jadi ketika mengambil air, maka kemudian bergelandotan, ya, bergantung Nabi Yusuf alaihissalam di timba tersebut, sehingga kemudian ditemukan oleh orang-orang tersebut. Mereka mengatakan, qala ya bushra hadza gulam. Jadi kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh rombongan orang yang melakukan safar tersebut, dikeluarkan dari sumur. Kemudian wa'asarruhu bida'atan wallahu alimun ma ya'lamun, diambil dan disembunyikan sebagai barang mereka, ya, agar kemudian Nabi Yusuf kemudian bisa mereka jual dan bisa mereka ambil manfaatnya nanti. Kemudian dikatakan di sini wasyarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian mereka membeli Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, ya, beberapa dirham, beberapa receh uang perak. Wa kanu laha minaz zahidin, jadi mereka tidak menjual Nabi Yusuf dengan harga yang mahal. Ada dua penafsiran para ulama kita terkait dengan firman ini. Yang pertama, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam masih berada di sekitar sumur. Jadi untuk memastikan bahwa Nabi Yusuf tidak selamat dan kembali kepada Nabi Yakub, untuk memastikan bahwa Nabi Yusuf memang akan dibawa oleh para rombongan musafir dan menjauhi daerah mereka. Ini. Jadi ketika diselamatkan oleh orang-orang yang sedang safar, maka kemudian saudara Nabi Yusuf ini datang kepada ketua rombongan dan mengatakan bahwa anak kecil ini merupakan budak kami, ya, budak kami yang melarikan diri, maka belilah dengan harga yang murah, ya, nanti kalian bawa keluar dari tempat ini. Ini penafsiran yang pertama. Jadi yang menjual itu adalah saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ini merupakan dosa yang besar. Orang merdeka dijual dan dijadikan sebagai budak. Ini dosa yang besar, ya. Kemudian tafsiran yang kedua, yang menjual adalah rombongan tersebut kepada orang lain. Jadi mereka buru-buru menjual dengan harga murah karena khawatir ada yang mengaku sebagai pemilik anak ini, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan manfaat dari anak ini. Maka ini penafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan makna ayat yang kita bahas. Jadi yang menjual, imma saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjual kepada kafilah dagang tadi itu dengan harga murah, dan mereka mengaku bahwa ini adalah budak mereka dan kemudian dijual dengan harga murah. Yang kedua, yang menjual ini adalah kafilah dagang musafir, kafilah musafir tadi itu, mereka menjual kepada orang lain dengan harapan bahwa khawatir ditemukan oleh pemilik dari anak ini, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan manfaat dari Yusuf alaihissalam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam berpindah tangan kepada keluarga kerajaan, keluarga bangsawan di negeri Mesir. Dan mereka katakan wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jadi raja Mesir, ya, tidak disebutkan di sini. Raja Mesir itu kemudian membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian berkata kepada keluarganya, kepada istrinya, bahwasanya akrimi maswa, muliakan dia, ya. Bisa jadi kita bisa mendapatkan manfaat dari anak ini, atau kita perlakukan dia sebagai seorang anak, ya. Karena beliau tentunya Nabi Yusuf alaihissalam diperlakukan sebagai anak karena mungkin mereka belum punya anak, atau mereka bisa mengambil manfaat karena memang status Nabi Yusuf alaihissalam adalah sebagai budak yang diperjualbelikan. Karena yang bisa diperjualbelikan itu adalah budak, sedangkan orang-orang yang merdeka tidak diperjualbelikan pada waktu itu. Maka
Ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumur, kemudian dibawa pergi dari tempat tersebut, kemudian beliau menjadi menjadi budak ataupun anak angkat dari raja di Mesir, dan dikatakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa. Demikianlah kami angkat Yusuf, kami posisikan Yusuf pada tempat yang mulia. Jadi ini salah satu fase kehidupan yang akan membawa beliau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia yang ada di sekitarnya, bahkan berjumpa dengan ayahnya nanti ketika di akhir kisah. Kemudian wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa nu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kami ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentakwil hadis, yaitu untuk menafsirkan mimpi-mimpi, ya, menafsirkan mimpi-mimpi. Maka ini merupakan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Ini menunjukkan pula bahwasanya Nabi Yusuf ketika pada masa itu, ketika berada di Mesir, beliau banyak belajar, ya, karena mungkin tidak banyak, ya, disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya tidak banyak kegiatan yang beliau lakukan, maka kemudian beliau menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ilmu tentang hukum-hukum, dan juga ilmu tentang mentakwil atau menafsirkan mimpi-mimpi, sehingga kemudian dengan ilmu ini beliau kemudian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya disempurnakan dengan kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nadzil muhsinin. Nah, ketika beliau sudah sampai pada usia yang remaja, ya, yang dewasa, maka kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, ya, dan kemudian beliau tentunya akan mendapatkan kemuliaan dan lain sebagainya dari posisi beliau sebagai seorang nabi. Sampai di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan mungkin melanjutkan kisah beliau dengan wanita atau istri dari Raja Mesir, insyaallah di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kita hidayah, dan kemudian memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب